Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan dirasakan oleh kita yang percaya. Alkitab berkata, selalu baru berkat Tuhan setiap pagi, besar kesetiaannya. Kiranya saudara juga mengalami dalam pujian penyembahan, dalam pemberitaan firman. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kristus nama di atas segala nama. Efesus 1 ayat 20-23 berbunyi demikian. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ayat yang baru kita baca ini menunjukkan tentang kuasa Allah yang sanggup membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ini adalah kuasa yang terbesar, yang menunjukkan Allah adalah sumber kehidupan. Dia bisa mengambil nyawa dan dia bisa memberikan nyawa. Tetapi sebetulnya kita harus sadar bahwa kebangkitan Kristus itu adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa membangkitkan Kristus. Ayat ini menunjukkan Bapa telah membangkitkan Kristus. Tetapi kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 18, kita juga melihat anak atau Kristus itu bangkit dengan kuasanya sendiri. Sebab dikatakan demikian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Yesus bilang, aku kasih nyawaku, aku bisa mengambilnya kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau Yesus bukan sang hidup, sumber kehidupan, gimana dia bisa kasih nyawa dan ambil kembali? Saudara, nggak ada orang yang bisa melakukan hal itu. Makanya Yesus kan waktu mati dia dikubur milik Yusuf Arimatea. Tapi hari ketiga dia bangkit, dia balikin lagi tuh kubur. Sampai ada anekdot bilang gini, sebelum Yesus mati dia ketemu sama Yusuf Arimatea. Dan dia bilang, Kang Ucup, boleh nggak aku pinjam kubur kamu? Buat apa Tuhan? Mau weekend, akhir pekan, ya weekend vacation, aku check in hari Jumat, nanti aku check out hari Minggu. Aku balikin, pokoknya bersih semuanya. Dan dia menepati janjinya, saudara. Nah kalau saudara punya kuburan, lalu ada orang mau minjem kuburan saudara, jangan dikasih. Karena dia nggak akan pernah bisa mengembalikan kalau sudah mati. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tetapi selain Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Sebab Roma 8 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus ternyata juga menghidupkan Yesus. Dan dia yang menghidupkan Yesus juga akan menghidupkan kita yang sudah mati, sehingga kita kelak akan memiliki tubuh kebangkitan dan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah karya Allah Roh Kudus yang sangat luar biasa yang bekerja dalam kebangkitan Kristus, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu setelah Yesus bangkit dikatakan oleh ayat berikutnya, dia duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Nah saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang benar berdiri apa duduk gitu ya. Nah ayat ini jangan diartikan secara hurufiah, ayatiah. Tapi maknanya duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan, artinya Yesus telah menyelesaikan semua tugasnya dengan sempurna pada waktu dia ada di bumi. Bukankah dia pernah bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan di salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Tugasnya sudah beres. Lalu dia pulang ke sorga mendapatkan kehormatan yang selayaknya untuk dia. Nah jadi duduk atau berdiri di sebelah kanan itu adalah istilah. Seperti misalnya, kalau saudara ingin ketemu sama presiden lah. Waduh, susah ngubungin
presiden. Udahlah, lewat tangan kanannya saja. Tuh, tangan kanannya yang berdiri di sana. Apakah itu berarti presiden tangannya copot lalu tangan kanannya ada di sebelah kanan ruangan? Tidak, tangan kanan itu kan istilah. Ada orang kepercayaannya gitu loh. Jadi begitu juga kita bisa ibaratkan hal ini, saudara sekalian, bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan dia telah menyelesaikan semua tugasnya, lalu dia kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan tata Allah. Lebih tinggi dari segala kuasa dan nama. Oh, nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Grup The Beatles pernah manggung di Filipina. Dan John Lennon, vokalisnya, pernah berkata, Yesus memang terkenal, tapi kami lebih terkenal daripada Yesus. Gak lama dari tembak mati orang. Dan nama The Beatles makin lama, makin dilupakan orang. Tapi nama Yesus tetap berkumandang sampai hari ini. Agak beda sama Donald Trump, saudara. Walaupun, hidupnya juga kadang-kadang kontroversial nih, gak karuan, saudara. Tapi dia pernah ditanya orang, kamu kan paling terkenal di dunia. No, dia bilang. Enggak, kamu adalah orang yang paling dikenal di atas muka bumi, kata fansnya. No, bukan, yang paling terkenal Jesus Christ. Wah, boleh juga dia, saudara. Dia sadar bahwa nama yang paling terkenal adalah nama Yesus. Memang Filipi 2 ayat 9-11 juga mencatat hal itu. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingat loh, nama di atas segala nama adalah Yesus. Kenapa setan itu paling benci sama Yesus? Paling sering menyerang Yesus? Setan tidak menyerang tokoh-tokoh agama yang lain. Setan menyerang Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Dan setan tidak suka akan hal itu. Tapi saya mau katakan, semua nama harus tunduk kepada nama Yesus. Sebutkan nama jenderal yang paling hebat. Sebutkan nama kaisar, pemimpin dunia, pemimpin agama yang paling hebat. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dan kalau saudara sakit, apapun nama penyakitnya, penyakit itu punya namanya sendiri kan. Misalnya darah tinggi, kanker. Itu sebuah nama dan nama-nama itu harus tunduk kepada nama Yesus. Hei, kanker, dalam nama Yesus, tunduk, sembuh oleh mujizat. Saya percaya Tuhan dalam kedaulatannya bisa menyembuhkan. Dan selanjutnya dikatakan segalanya diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan itu akan terjadi waktu Yesus datang untuk kali kedua. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan sekarang, keselamatan engkau terima. Tapi kalau engkau tidak mau melakukan itu, menentang hal itu, satu kali saudara akan dipaksa untuk bertekuk lutut. Dan dari mulutmu engkau harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi itu adalah hari penghakiman. Engkau akan dihukum selama-lamanya oleh Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan sekarang, selamat. Mengaku Yesus Tuhan kelak, sudah terlambat. Oh, ternyata Yesus benar-benar Tuhan ya. Waduh, aku gak percaya selama hidupku, sudah terlambat. Karena itu percayalah kepada Yesus sekarang. Selanjutnya dikatakan Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat adalah tubuhnya. Saudara, Kristus ada di sorga, kita ada di bumi ini, kita terpisah. Tapi kelak kalau Yesus datang, dia akan mengangkat kita di awan-awan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Kristus sang kepala tidak akan pernah terpisah lagi dari tubuhnya. Di sorga kita bersama dia. Datang dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan dia. Memerintah dengan dia. Masuk di dalam langit bumi baru bersama-sama terus. Sekarang kita adalah mempelai wanita yang sedang menanti-nantikan kapan sang mempelai pria Kristus menjemput kita. Kalau kita hidup benar, pakaian kain lenan halus, putih bersih. Pada waktu mempelai pria datang, oh hati kita sukacita. Kita diangkat berjumpa dengan Kristus. Karena dunia ini makin hari akan makin penuh dengan sakit, penyakit, bencana, alam, peperangan, kejahatan. Tapi ada satu tempat yang jauh lebih indah. Dalam kerajaan sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita menjadi mempelai wanita hidup kudus.
supaya pada waktu Yesus datang kita tidak ditinggalkan, tapi kita diangkat menjemput Yesus di awan-awan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah nama di atas segala nama. Boleh tulis dan ucapkan bersama saya, Yesus nama di atas segala nama. Kalau saudara percaya, saudara boleh ucapkan bersama saya. 2, 3. Yesus nama di atas segala nama. Saudara juga boleh ketik ya di teks saudara. 2, 3. Yesus nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Ayo bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya kepada Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Makanya kami tidak boleh mengandalkan manusia, jenderal yang hebat, pejabat tinggi. Karena semuanya adalah manusia biasa. Tapi Yesus adalah Tuhan, Yesus Raja segala Raja, Yesus adalah Allah. Yesus nama di atas segala nama. Satu kali setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, semua akan diletakkan di bawah kaki Kristus. Karena itu kami mau memperhambakan diri kami kepadamu. Jadikan kami alatmu, hambamu. Sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.